Di situs Karangkamulyan terdapat cagar alam yang indah dengan flora dan faunanya, serta cagar budaya dari masa Kerajaan Galuh yang umumnya berbentuk batu. Batu-batu yang ada di situs ini membentuk struktur tertentu, serta memiliki nama dan kisah tersendiri. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian masyarakat, yang dikaitkan dengan kisah-kisah dari masa Kerajaan Galuh. Berikut ini beberapa peninggalan sejarah yang ada di situs Karangkamulyan. Pangcalikan. Situs Pangcalikan berupa lahan berpagar besi yang terdiri dari 3 halaman yang dibatasi susunan batu dengan ketinggian sekitar 1 meter. Pada halaman ketiga yang terletak di paling utara, terdapat bangunan cungkup tanpa dinding yang diselubungi gorden transparan. Disitulah terdapat batu putih berukuran 92 x 92 cm dengan tinggi 48 cm, yang disebut Pangcalikan oleh masyarakat. Di dekat batu Pangcalikan terdapat batu datar berbahan andesit dan sekumpulan batu lainnya. Sipatahunan dan Sanghyang Bedil. Sipatahunan merupakan bagian tepian Sungai Citandui yang landai dan tidak terdapat objek arkeologi. Sedangkan Sanghyang Bedil berupa bangunan susunan batu berbentuk segi empat, yang memiliki celah sebagai jalan masuk pada sisi selatan. Di tengah lahan terdapat 2 batu panjang dalam keadaan patah. Satu di antaranya dalam posisi tegak dan yang satunya lagi roboh. Batu yang roboh ini disebut Sanghyang Bedil karena bentuknya mirip senapan bedil. Panyabungan Hayam. Situs Panyabungan Hayam berbentuk melingkar dan di tengahnya terdapat pohon bungur. Pada sisi utara terdapat tatanan batu. Lambang Peribadatan. Situs lambang peribadatan berupa batu yang berada pada halaman yang dibatasi susunan batu berbentuk bujur sangkar, dengan jalan masuk di sisi timur. Di tengah halaman terdapat batu berdiri berbentuk segi empat panjang, yang dikelilingi susunan batu bulat. Cikahuripan. Cikahuripan merupakan pertemuan 2 sungai kecil yang bernama Citeguh dan Cirahayu. Saat ini, Cikahuripan digunakan sebagai tempat mandi untuk keperluan tertentu. Panyandaan. Panyandaan merupakan susunan batu berbentuk persegi yang menyerupai tembok batu, dengan celah di sisi timur sebagai jalan masuk. Di tengah struktur batu keliling terdapat batu berdiri dan batu datar berbentuk segitiga yang dikelilingi susunan batu kecil. Makam Sri Bagawat Pohaci. Di depan situs Panyandaan terdapat 3 batu berdiri yang salah satunya dalam posisi condong, dan dikelilingi sebaran batu-batu bulat. Objek ini dipercaya sebagai makam Sri Bagawat Pohaci. Pamangkonan. Situs Pamangkonan berupa susunan batu berbentuk persegi dengan celah pada sisi timur sebagai jalan masuk. Di tengah objek terdapat susunan batu-batu bulat mengelilingi salah satu batu. Makam Adipati Panaikan. Makam Adipati Panaikan berupa tatanan batu bersusun melingkar. Adipati Panaikan adalah tokoh yang menurunkan Bupati pertama Ciamis. Parit dan benteng jejak parit dijumpai di sekeliling situs inti, yang lebar dan kedalamannya cukup bervariasi. Pada sisi luar parit terdapat gundukan tanah membentuk benteng dengan tinggi sekitar 2 meter dan lebarnya bervariasi antara 3 hingga 4 meter. Melansir laman Dispar Kabupaten Ciamis, situs Karangkamulyan menunjukkan peralihan masa Hindu-Buddha menuju masuknya pengaruh Islam. Salah satu buktinya dapat dilihat pada makam Adipati Panaikan yang berbentuk punden berundak, tetapi posisinya menghadap kiblat. Menurut penyelidikan tim arkeologi pada 1997, situs Karangkamulyan merupakan peninggalan Kerajaan Galuh yang telah dihuni sejak abad ke-9. Kesimpulan tersebut berkaca dari temuan keramik yang berasal dari zaman dinasti Ming.